teman-teman yang dikasih Tuhan, bersyukur kita masih Tuhan beri kesempatan buat kita pada hari ini untuk kita boleh belajar bersama-sama ya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada adalah karena anugerah yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami minta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus ada dalam hidup kami untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan yang menolong kami. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan teman-teman yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang seorang panglima yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan kita akan melihat bagaimana Tuhan memakainya dan sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita setiap kita pernah sakit ya. Kalinya juga pernah mengalami sakit. Dan ada beberapa macam sakit yang seringkali menggerogoti di dalam kehidupan manusia. Mungkin sakit yang flu biasa, mungkin sakit yang berat ya. Mungkin juga sakitnya nggak bisa disembuhkan ya. Nah, butuh pergumulan yang begitu rupa ya untuk kita bisa melewati ini ya. Bahkan saya memiliki teman ketika dia mengalami penyakit kanker ya, boleh saya katakan dia adalah teman atau sahabat saya ya, atau ibu atau orang tua buat saya. Tapi ketika saya melihat iman yang luar biasa yang dimiliki, perjuangan yang luar biasa yang dimiliki, sampai hari ini dia bertahan, dan saya melihat proses yang dialami luar biasa. Saya percaya hari ini dia bertahan bukan karena kekuatannya, tetapi ada Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tetapi pada hari ini Kak Lina berbicara ini tentang sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ya. 2 Raja-Raja 5 ayat pertama, Kak Lina akan bacakan buat setiap kita. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mematikan. Kalau dikatakan firman Tuhan, penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan ya, yang disebabkan oleh dosa. Nah, jikalau kita melihat penyakit kusta ini sangat dianggap najis oleh orang Ibrani pada zaman itu. Bahkan dikatakan orang-orang yang mengalami penyakit kusta itu mereka diasingkan ya, tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Alina membuat judul firman Tuhan pada hari ini adalah ketaatan mendatangkan kesembuhan. Nah, kalau kita melihat Naaman ini, katakan Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang ya, terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi ya. Tetapi sekalipun dia disayangi, dia memiliki segalanya yang ada di dunia ini, memiliki kekayaan, pangkat, ya martabat, tetapi dia memiliki pergumulan yang berat di dalam hidupnya, yaitu penyakit kusta yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Nah, tapi kabar baiknya teman-teman yang dikasih Tuhan, di ayat 2 dan 3, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada seorang yang membawa berita yang luar biasa, yaitu gadis Israel yang dikatakan dia adalah budak dari istrinya Naaman. Nah, dia menyampaikan kepada istri Naaman, ya, dikatakan sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ternyata berita ini disampaikan oleh istri Naaman kepada Naaman, dan itu sampai ya, sehingga kita boleh melihat di urutan-urutan berikutnya. Naaman itu datang kepada rajanya dan minta izin untuk pergi ke sana. Ternyata rajanya ini membolehkan dia pergi. Nah, kemudian di ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Ini diperbolehkan. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Raja Aram ini memiliki segala sesuatunya ya.
Dia memiliki kekayaan luar biasa, tetapi sekalipun dia raja, dia tidak bisa memberikan kesembuhan kepada Naaman, ya, panglima yang disayanginya. Jadi dia membolehkan dia pergi, ya. Nah, kemudian kalau kita membaca kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika dia pergi, dia tidak pergi dengan begitu saja, tapi dia membawa sesuatu, ya, kepada Elisa, ya, dikatakan di sana, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Di sini mengatakan bahwa dia memiliki kekayaan, ya. Kekayaan tidak bisa menyembuhkan siapapun, teman-teman yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang yang berkata bahwa memiliki kekayaan yang luar biasa mungkin bisa memiliki dunia ini, tetapi ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit dan mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan, apakah uang bisa menyembuhkan? Tidak. Nah, saat ini yang dialami oleh Naaman. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mengapa kalian katakan ketaatan mendatangkan kesembuhan? Tanpa ketaatan, teman-teman yang dikasih Tuhan, ya, Naaman tidak akan pergi, ya. Naaman tidak akan pergi menjumpai Elisa, ya. Tetapi karena ada satu ketaatan dalam dirinya, ya, dia mau mendengarkan kata-kata gadis ini. Coba bayangkan teman-teman yang dikasih Tuhan, banyak orang di dunia ini, ketika orang kecil berbicara, pasti orang besar nggak akan mendengarkan. Mungkin katakan, ngapain orang kecil kok yang ngomong gitu, ya. Tetapi yang kita melihat di sini bahwa Naaman ini, dia memiliki iman yang luar biasa, ya. Dia memiliki iman yang luar biasa sampai akhirnya dia pergi. Nah, ini menunjukkan ada satu kerendahan hati, ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, ya, wanita ini, ya, gadis ini adalah dikatakan budak. Nah, pada zaman Isa percaya, seorang panglima percaya kepada budak nggak gampang, ya. Tetapi ada satu keyakinan, ada satu ketaatan yang dimiliki oleh Naaman, ya, sehingga dia boleh pergi. Nah, kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan, kita boleh belajar lagi kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika Naaman, ya, merasa seperti dicuekin oleh Elisa. Bahkan dikatakan firman Tuhan, bukan Elisa yang mendatangi dia, tetapi dikatakan firman Tuhan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali. Bayangkan saja teman-teman yang dikasih Tuhan, di sini dibutuhkan kerendahan hati. Kadang-kadang teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin di kalangan mahasiswa, mungkin kalangan anak-anak remaja, kita dianggap tidak penting, ya, kita direndahkan, kita tidak dianggap, ya. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, kita melihat ketika Naaman tidak dianggap, dia tetap, ya, dia tetap taat, ya, dia tetap taat, ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan di ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Ini satu kekecewaan yang dimiliki oleh Naaman. Maka saya katakan tadi, dia adalah seorang panglima raja, mungkin pangkatnya itu banyak sudah di dadanya. Nah, kemudian yang datangi dia adalah orang suruhan dari Elisa, dia merasa nggak dihargai. Ya, mungkin kalau saya katakan raja, panglima, ya, sehebat dia, gengsi dong, ya kan? Bisa jadi mungkin pulang gitu, ya. Ngapain saya kok nggak dihargai? Saya ini panglima loh, dan saya berperang berapa kali saya menang gitu, ya. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, ketaatan itu mendatangkan kesembuhan, ya. Dan pemulihan itu terjadi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya tanpa ketaatan dilakukan oleh Naaman, dia tidak akan bisa mengalami kesembuhan. Tetapi ada ketaatan sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Nah, kita melihat lagi teman-teman yang dikasih Tuhan di ayat 12. Di ayat yang 11 kali ini akan bacakan kembali. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia kecewa sekali. Dia pergi dengan panas hati, ya. Mungkin kita seringkali mengalami hal seperti ini. Kita disepelekan, dikecewakan, ya. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan kita hidup di dalam kekecewaan. Kenapa? Mungkin orang lain bisa tertawa, ya. Kita yang kecewa, kita yang mengalami
penyakit di dalam diri kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, di ayat ini kita melihat ya, kita melihat ada pegawai-pegawai yang peduli kepada Naaman. Makanya teman-teman yang dikasih Tuhan, sikap rendah hati ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita ya. Makanya katakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Tanpa kerendahan hati, saya percaya Naaman tidak akan mendengarkan gadis itu. Yang kedua, dia tidak akan pernah mendengarkan pegawai-pegawainya berbicara kepadanya. Bayangkan saja, bawahan, kamu siapa? Kamu cuma bawahan, kamu bukan siapa-siapa. Bisa saja Naaman berkata seperti itu. Tetapi lewat ketaatan dan kerendahan hatinya, ya, dia turun, ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, ya, Sungai Yordan itu adalah sungai yang kotor, sehingga ada rasa gengsi yang dialami oleh Naaman. Ya, mengapa harus sungai itu? Kenapa nggak di sungai ini dan sungai ini? Ya toh? Tetapi ada tujuan Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, di ayat 15 katakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan, di ayat 14 ya, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tanpa ketaatan, tanpa kerendahan hati, tanpa dia mendengarkan gadis itu, tanpa dia mendengarkan perkataan-perkataan bawahannya, dia tidak akan mendapatkan kesembuhan. Tanpa ketaatan akan perkataan Elisa, dia tidak akan mendapatkan kesembuhan. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita teman-teman yang dikasih Tuhan. Ketika firman itu berbicara dalam kehidupanmu dan saya, mari kita mau taat. Mari kita mau rendah hati, mendengarkan firman itu, menerima firman yang datang kepada kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin Kak Lina nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, mungkin sakit penyakit, mungkin studimu, mungkin masalah pribadimu, mungkin masalah pacarmu, mungkin masalahmu begitu banyak. Tetapi mari pada hari ini kita belajar dari kehidupan Naaman yang dia mau taat dan rendah hati, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan firman Tuhan, ketika dia mendapatkan kesembuhan, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini sungguh hidup di dalam hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, biarlah firman ini menolong setiap kita, menolong kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini kita sepertinya tidak melihat pertolongan di dalam hidup ini, seolah-olah sepertinya semua orang meninggalkan kita, seolah-olah kita berjuang sendiri, seolah-olah kita berjuang melawan sakit penyakit kita, seolah-olah kita berjuang melawan perkara-perkara yang kita alami saat ini. Tetapi percayalah, ketika engkau taat dan berpengharapan dan dengan rendah hati menantikan janji Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja atas setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan lewat taburan firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami untuk kami taat dan setia dan rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan dan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sedang bekerja untuk setiap kami untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah taburan firman Tuhan ini boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya biarlah firman ini Tuhan menjadi rema untuk setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.